Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah pesan dari bintang-bintang. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di reading kali ini. Dan ini adalah reading timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton, ini adalah waktu terbaik kamu mendapatkan pesan ini. Oke, ada sesuatu nih terjadi di waktu lampau. Argumen, pertengkaran, konflik. Mungkin itu membantu kamu menguatkan fondasi kamu ya dengan konflik ini. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Oh, baik. Berhubungan sama keluarga, rumah tangga, atau pasangan kamu ya. Di dasar deh, ada Knight of Swords. Knight of Swords berbicara tentang pergerakan ya, energi orang yang fokus kepada suatu tempat yang mau dia tuju. Semangat, maju terus, pantang mundur, pantang pulang sebelum padam. Apakah ini sebuah energi yang mau kamu keluarkan gitu untuk bangkit kembali atau menyelamatkan hubungan ini atau memulihkan hubungan ini? Karena gini, di waktu lampau ada yang namanya opposition. Opposition di sini kata kuncinya confrontation, konfrontasi. Dengan opposition di waktu lampau, kayak gini nih, lihat gambarnya ada kayak kambing atau rusa nih kepalanya beradu gitu kan, lagi berantem. Maka terjadi konflik dengan orang-orang tertentu, bisa satu orang atau beberapa orang, dan itu argumen juga bisa pertengkaran, dan itu terjadi di waktu lampau gitu. Dan opposition itu kan aspek yang tidak nyaman ya, mungkin kayak ada energi tarik-menarik, tapi dengan energi yang tarik-menarik itu, kayak harusnya kedua belah pihak menemukan tengahnya, bukan malah jadinya konflik gitu. Ini kan ekspresi di sisi gelapnya si aspek yang namanya opposition ini. Dan di waktu sekarang, di sini ada Imum Coeli, kata kuncinya adalah root, akar gitu. Dengan, aku melihatnya gini, dengan sesuatu yang terjadi di waktu lampau itu antara menguatkan diri kamu atau menguatkan hubungan ini gitu. Jadi dengan adanya konfrontasi ini ya, argumen, pertengkaran, mungkin pada awalnya itu mengguncang fondasi kamu, tapi ketika kamu bangkit kembali atau keluar dari situasi ini, itu jadi mendefinisikan kembali gitu fondasi kamu, jadi versi diri kamu yang beda. Dan di waktu yang akan datang ada arrival first house. First house itu kan berbicara tentang diri kita gitu. Karena apa yang pertama kali kita tampilkan pada dunia gitu, apa yang kita tunjukkan tentang diri kita, bisa juga apa yang dunia lihat dari diri kita pertama kali gitu. Sama, jadinya dua arah gitu, apa yang kita tunjukkan pertama kali, apa yang dunia lihat pertama kali dari diri kita. Dan ini juga kayak aku melihat bahwa kamu sampai di suatu tempat yang ingin kamu tuju. Definisinya beda-beda ya tiap orang. Mungkin mau menuju hubungan bahagia, mungkin mau melihat apa yang dia inginkan terwujud dalam realitanya. Dan gini, kenapa tadi aku bilang ini ada hubungannya dengan hubungan romantis, hubungan keluarga, rumah tangga. Dan kayaknya di reading terakhir itu aku bahas tentang twin flame deh. Sebagian dari kamu yang resonate, karena di sini ada Four of Wands, salah satu kartu yang mengindikasikan twin flame. Kalau bukan twin flame, ya udah hubungan aja gitu yang general ya. Karena konfrontasi itu kan bisa terjadi pada hubungan apapun ya. Bisa pekerjaan, pertemanan, hubungan romantis. Tapi konfrontasi ini mendefinisikan kembali fondasi kamu. Nih, di energi sekarang, tema besarnya adalah Six of Cups. Pertama, Six of Cups itu, aku mengartikannya bahwa semesta mau ngasih kamu sesuatu ya, kayak semacam pemberian yang menyenangkan yang kamu nggak duga, tapi itu kayak bisa bikin kamu senyum lagi, bisa bikin kamu senang lagi. Dan dengan Six of Cups juga ada sesuatu energi dari masa lalu, bisa masa kecil, kayak kamu nostalgia gitu tentang masa ketika kamu sedikit lebih muda, atau bisa juga ada sesuatu yang kamu tengok nih dari masa lalu kamu. Yang tadi aku bilang, karena di sini ada tema orang-orang di sekitar kamu ya, ada konfrontasi, dan di sini ada Four of Wands. Kalau nggak berbicara tentang twin flame, ini berbicara tentang keluarga. Berbicara bisa jadi juga ya rumah tangga, suami istri gitu, ayah ibu, siapapun yang ada di keluarga kamu. Lalu di sini opportunity-nya adalah Ace of Cups. Kayak ini udah dua kartu ya yang mengkonfirmasi bahwa kayak semesta mau ngasih sesuatu yang menyenangkan, yang baru buat hati kamu. Pertama nih, fondasi yang baru. Lalu mungkin pemulihan dari kondisi ini, konflik ini dengan orang-orang tertentu, dengan situasi ini. Mungkin ini kelanjutan reading sebelumnya bahwa kamu sedang membangun momentum untuk union dengan twin flame kamu, atau ini sebuah momentum untuk rekonsiliasi semua pihak-pihak terkait. Dan ini nggak terbatas pada hubungan romantis atau keluarga aja, bisa jadi ini konflik yang terjadi pada hubungan pertemanan atau rekan kerja.
ya, sebuah pemulihan, sebuah awal yang baru, karena cups itu juga bisa berbicara juga tentang energi pemulihan ya, kayak awal yang baru untuk situasi ini atau untuk hubungan ini. Definisikan hubungan yang mau kamu lihat ya, karena gini kan gak mungkin semuanya resonate dengan reading twin flame ya. Lalu yang berikutnya Ten of Wands jadi tantangan kamu. Ten itu kan angka completion, angka sebuah akhir, angka bahwa kamu sudah mengakhiri sebuah chapter dan kamu sudah siap memasuki awal yang baru gitu. Dengan Ten of Wands juga berbicara gini, kalau misalnya kamu capek, kamu punya beban berat, kamu selalu punya pilihan untuk melepaskan beban berat kamu, melepaskan capek kamu, melepaskan maafnya kamu, jika itu diperlukan gitu. Sebenarnya mungkin faktornya juga kebesaran hati kamu ya, kamu perlu berbesar hati gitu. Oke, mungkin salahnya bukan di kamu, salahnya di pihak yang satunya gitu. Tapi apakah kamu mau berbesar hati untuk membuka pintu maaf, untuk berdamai, atau bahkan mungkin kamu duluan yang reach out ke orang ini atau pihak-pihak ini. Oke, kita kayaknya nggak bisa gini terus deh, gimana kalau kita berdamai, atau kamu gimana lah gitu dialognya. Tapi kamu yang memulai dulu nih komunikasi untuk gimana situasi ini bisa bisa kembali damai gitu. Karena kadang ada yang perlu kita mulai dulu gitu. Semesta memberikan sesuatu yang baru, tapi misalnya gini, bisa jadi kita yang mulai mengambil langkah dan semesta menyentuh hati orang-orang ini ya, supaya juga mau menyambut kamu gitu, mau membuka hatinya buat kamu. Lalu yang berikutnya, advice-nya adalah Four of Wands. Four of Wands itu pertama aku mengartikannya sebagai garis finish gitu. Karena di sini ada Ten of Wands. Sebuah akhir, sebuah completion. Apakah kamu sudah merelakan bahwa memang ada part yang sudah tempatnya di waktu lampau, ada part yang memang sudah waktunya berlalu, ada memang hal-hal yang harus kita lepaskan gitu, karena itu tadi ada hal-hal yang memang cuman lewat di hidup kita, seperti itu ya. Ini seperti garis finish gitu, karena ada yang berakhir, kita masuk ke chapter berikutnya, dan ini seperti garis finish dari chapter yang sebelumnya ya, dan kamu siap melewati gerbang memasukin sebuah tempat yang baru. Lalu yang kedua, ini berbicara tentang rumah, tentang fondasi. Bisa jadi gini, kalau kamu mencari sebuah tempat yang bernama rumah gitu, keluarga, mungkin kamu merasa seperti tidak kayak nggak belong gitu, kayak nggak punya tempat untuk belong gitu. Kamu harus ingat, rumah, keluarga itu bukan pada orang, bukan pada tempat, tapi kamu harus menemukan kata home, kata keluarga. Rasa seperti berada di rumah itu dimulai dari diri kamu sendiri gitu. Itu ya. Lalu yang berikutnya, dengan Four of Wands ini kan juga berbicara tentang selebrasi ya, selebrasi di mana itu hal yang menyenangkan. Dan di sini sudah ada 3 kartu yang mengkonfirmasi bahwa ada hal yang mau menyenangkan di hidup kamu. Tapi sebelumnya adalah itu tadi, kamu harus secara sadar gitu mengerti bahwa ada yang perlu berakhir, mungkin ego kamu yang perlu berakhir, mungkin kamu perlu mengerti ada satu cerita yang berakhir dari hidup kamu harus ikhlaskan, kamu harus maafkan. Itu dulu yang perlu kamu pahamin sebelum satu chapter yang baru ini, yang menyenangkan ini, awalan baru ini, semesta bisa datangkan di hidup kamu. Dan outcome-nya adalah gini, dengan Eight of Cups gitu, ketika kamu meninggalkan hal-hal yang perlu kamu tinggalkan, sebenarnya kamu sedang menuju Nine of Cups kamu, di mana Nine of Cups itu kan kartu wish fulfillment, dream come true. Kamu mau melihat hal-hal yang kamu mau lihat terwujud dalam realita kamu gitu. Dan walaupun mungkin kadang kamu gini, dengan 8 menuju 9 itu kan seperti aku melihatnya perjalanan yang kamu harus lakukan sendiri gitu. Mungkin rasanya kamu seperti sendirian, mungkin rasanya seperti tidak ada yang mengerti kamu. Dan bisa juga kamu kangen gitu sama twin flame kamu. Saat ini kamu sendiri memulihkan diri kamu saat ini kayak memproses shadow kamu, dan rasanya kamu berjalan sendirian ya. Gak apa-apa, memang ada saat-saat dimana di hidup kita rasanya seperti berjalan sendirian, tapi kita gak pernah benar-benar sendiri gitu. Karena kita selalu dalam pengawasan dan perlindungan yang maha kuasa. Itu yang kamu harus pahamin ya. Dan kamu sedang menuju Nine of Cups kamu. Mungkin rasanya sekarang sendiri, tapi percayalah itu semua proses yang perlu kamu laluin. Karena mungkin dengan momen kamu sendiri itu, ada hal-hal yang perlu kamu pahamin. Ada hal-hal yang semesta baru bisa komunikasikan ke kamu ketika kamu sendirian gitu. Mungkin ketika kamu punya pasangan atau kamu dikelilingin banyak orang gitu, kamu gak akan denger atau kamu gak bisa denger. Dengan momen kamu atau dengan situasi ini kamu seperti berjalan sendiri, di situ mungkin kamu baru bisa dengar gitu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.